Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama saya Anggra Tiana. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Anggi angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini, Anggi mau coba share ke teman-teman tentang pengalaman Anggi, gimana caranya untuk lulus tepat waktu dan juga bagaimana caranya menyelesaikan skripsi. Oke, untuk lulus tepat waktu sebenarnya kembali lagi kepada teman-teman tentang komitmen dan juga target dan impian teman-teman. Setiap orang punya target dan juga impian. Termasuk teman-teman ketika mahasiswa baru, Anggi selalu merencanakan mau seperti apa, bagaimana dan kapan. Waktunya harus jelas teman-teman. Jadi kalau Anggi dulu, kapan Anggi mau lulus itu 3,5 tahun. Itu adalah target Anggi. Tapi qadarullah Anggi selesai di 3 tahun 6 bulan 7 hari. Artinya apa? Lewat 7 hari. Tidak sesuai target, is okay. Tapi setidaknya tidak jauh dari target Anggi sendiri gitu teman-teman. Kenapa harus lulus tepat waktu? Yang memotivasi Anggi saat itu adalah orang tua. Karena orang tua kita nggak tahu umurnya sampai kapan. Impian Anggi adalah bisa ditemani orang tua ketika Anggi benar-benar memakai toga. Suatu kebanggaan buat Anggi bisa ditemani kedua orang tua. Dan alhamdulillah sampai saat ini orang tua Anggi lengkap dan alhamdulillah menemani Anggi sampai wisuda. Meskipun saat itu Anggi wisuda di GSG dan tidak ditemani orang tua karena memang sedang pandemi dan memang tidak diperbolehkan oleh kampus untuk membawa orang tua dan juga keluarga teman-teman. Dan ketika teman-teman mentargetkan, artinya apa? Kita tahu tentang bagaimana kompetisi di luar sana teman-teman. PR Anggi adalah kenapa harus lulus cepat? Karena kompetisi di luar pasca kampus itu jauh lebih besar teman-teman dibanding kita yang terlalu berleha-leha di kampus. It's okay. Buat teman-teman yang mungkin aktivis kampus, prestisius kampus, akademisi kampus, kita harus kembali teman-teman, kembali mengingat untuk apa kita memiliki gelar, untuk apa kita melanjutkan jenjang karir atau jenjang studi, itu untuk apa? Pasti ada plan jangka panjangnya, untuk apa? Misal teman-teman yang jadi guru, yang mungkin kuliah di FKIP, fokusnya adalah untuk menjadi guru. Kenapa kuliah di FKIP? Karena dengan menjadi guru ya artinya apa? Harus benar-benar fokus karir tentang guru. Sama seperti teman-teman dan juga Anggi sendiri. Anggi fokus di bidang bisnis, tapi Anggi lebih basic suka tentang karir. Artinya apa? Dunia karir itu sangat kompetisinya sangat kuat teman-teman. Entah dari background kampus, dari skill seseorang dan juga experience seseorang. 3 poin ini adalah poin penting dalam kita memasuki sebuah corporate teman-teman. Pertama, background kampus. Kampus kita akreditasinya apa? Kedua, apakah kita lulusan cum laude atau kita tidak bermasalah dalam akademisi? Yang ketiga, skill apa yang kita miliki selama kita melalang buana di kampus? Apakah memang kegiatan aktivitas kampus kita berrelevansi dengan kegiatan atau kompetensi yang ada di pasca kampus? Yang terakhir adalah tentang karir kita. Apakah corporate tersebut atau perusahaan yang kita pilih tersebut selaras dengan impian kita teman-teman. Semakin cepat kita lulus artinya semakin cepat kita mempersiapkan apa yang harus kita lakukan teman-teman. Jadi buat teman-teman, saran buat teman-teman yang sekarang mungkin lagi mengejar kegiatan yang ada di kampus, ayo kita fokus lagi, fokus untuk menata masa depan. Masih banyak level-level yang harus kita tapaki, masih banyak level atau langkah yang harus kita lanjutkan teman-teman. Jadi jangan terlalu fokus dengan suatu hal yang mungkin bakal menghambat masa studi kita teman-teman. Kita harus pandai memilah, kita harus bijak dalam memilih suatu kegiatan yang sekiranya bakal menghambat kegiatan atau mempersulit kita untuk kegiatan pasca kampus. Yuk kita evaluasi kembali. Mungkin kita memang harus lebih fokus kepada skripsi teman-teman untuk lebih cepat menyelesaikan studi. Nah kemudian untuk skripsi ya teman-teman, sebenarnya setiap orang punya problematika masing-masing. Ada problematika dari keluarga,
orang sekeliling kita, ada dari dosen, bahkan orang terdekat kita sekalipun. Ya mungkin kalau teman-teman punya pasangan gitu. Nah, ketika kita berada di lingkungan dimana kita harus skripsi, usahakan mental kita harus kuat teman-teman. Kuat untuk apapun, untuk problematika yang mungkin tidak menyenangkan, seperti misal mager. Kita yang skripsi itu udah nggak ada timingnya lagi, kayak misal kita kuliah seperti biasa yang udah jelas tuh mata kuliah statistik misal di jam 8, tapi skripsi tidak ada limit waktunya. Jadi yang menentukan limit kita kapan mau seminar 1, seminar 2 dan sidang itu hanya diri kita, gitu teman-teman. Jadi saran dari Anggi, setiap teman-teman harus udah tahu manajemen waktunya, hari ini mau gimana, minggu depan mau seperti apa, bulan depan apa yang udah harus dicapai. Setiap kita harus punya evaluasi diri, sehingga kita tahu apa progres kita setiap saat gitu teman-teman. Jangan jadi orang yang biasa-biasa aja, coba jadi orang yang luar biasa menurut kita. Dan buat teman-teman, ketika mungkin saat ini punya problem di keuangan, problem dengan keluarga, dan atau problem dengan diri sendiri, coba teman-teman cerita sama mungkin orang yang kita percaya teman-teman. Siapa tahu mereka punya solusinya teman-teman. Jangan malu untuk mengeluarkan keluh kesah kita. Karena terkadang banyak teman-teman Anggi sendiri gitu yang cerita bahwasannya ingin menyerah. Karena apa? Memang karena udah capek, nggak tahu gimana cara menyelesaikan skripsi. Teman-teman, kita nggak tahu cara menyelesaikan skripsi karena kita nggak mau nanya. Orang yang nggak mau nanya itu bakal sesat di jalan teman-teman. Tanyalah, coba kalian tanya sama orang-orang yang udah melewati tahap itu. Pasti mereka punya solusinya. Misal yang punya masalah dengan dosen pembimbing, coba tanya teman-teman yang dosen pembimbingnya sama, bagaimana cara manajemen emosional dosen tersebut, bagaimana cara mengkontrol dosen tersebut agar kembali clear sama diri kita. Atau yang punya masalah keuangan, coba ditanyakan sama mungkin keluarga atau mungkin orang-orang sekitar kita yang mungkin dapat membantu keuangan kita. Pasti setiap masalah pasti ada solusinya. Jangan kita overthinkingkan sesuatu yang sebenarnya tidak akan terjadi teman-teman. Dan jangan sekalipun untuk menyerah karena skripsi. Ingat teman-teman, teman-teman udah pernah melewati sesuatu yang lebih besar. Kenapa hanya sekedar skripsi teman-teman menyerah? Dimana perjuangan 3,5 tahun teman-teman itu bakal sia-sia teman-teman. Dan gimana tentang mereka? Kedua orang tua kita yang percaya sama kita untuk menyelesaikan gelar sarjana ini teman-teman. Ingat teman-teman, jadilah yang terbaik versi kalian, jangan pernah menyerah, lakukan yang terbaik. Buat teman-teman tetap semangat, jangan pernah mengeluh. Kalau misalnya teman-teman mau curhat, boleh sama Anggi teman-teman. Anggi welcome banget buat teman-teman yang mau curhat ke Anggi. Mungkin sekian yang bisa Anggi share ke teman-teman. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam Anggi menyampaikan, Anggi mohon maaf teman-teman. Anggi ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.